Angin musim semi di kota Kyoto berhembus pelan, menerbangkan kelopak bunga sakura yang gugur dari dahan-dahan tua. Langit berwarna biru pucat, seolah menyimpan sejuta rahasia. Di balik pagar tinggi sebuah mansion mewah bergaya tradisional Jepang, seorang pria muda asal Indonesia, bernama Andi Pratama, tengah sibuk memangkas dahan pohon maple di halaman belakang. Andi adalah seorang tenaga kerja Indonesia yang baru 6 bulan bekerja di kediaman keluarga Hikaru Watanabe, salah satu konglomerat properti dan bisnis transportasi terbesar di Jepang. Kehidupan di negeri orang tak pernah mudah baginya. Setiap hari, Andi hanya bisa mendengar perintah kasar dalam bahasa Jepang yang belum sepenuhnya ia kuasai, dan tatapan merendahkan dari para pelayan senior di sana. Di mansion itu, tak seorang pun yang pernah benar-benar peduli pada Andi. Ia hanyalah seorang TKI biasa. Makan di ruang pelayan, tidur di gudang belakang, dan tak boleh sembarangan masuk ke rumah utama. Namun hari itu, takdir seakan menuliskan cerita berbeda. Saat Andi sedang menyapu dedaunan di sekitar kolam ikan koi, terdengar suara langkah kaki kecil di belakangnya. Ia menoleh, dan di hadapannya berdiri seorang wanita muda berwajah lembut, mengenakan kimono putih dengan motif sakura merah muda. Wajahnya cantik, kulitnya pucat bersih, dan matanya menyimpan kesedihan yang dalam. "Sumimasen," ucap wanita itu lirih. Andi buru-buru membungkuk. "Hai, Sumimasen, Ojo sama." Wanita itu tersenyum samar. Namanya Aiko Watanabe, putri tunggal keluarga Hikaru. Usianya 26 tahun, terpaut 3 tahun lebih muda dari Andi. Tak ada yang tahu, Aiko kerap diam-diam keluar ke halaman belakang mansion saat semua orang sibuk. Ia merasa hidupnya seperti burung dalam sangkar emas, mewah tapi kesepian. Hari itu, entah kenapa Aiko memberanikan diri mendekat. "Kamu, Indonesia?" tanyanya dalam bahasa Inggris yang terbata. Andi mengangguk pelan. "Yes. I'm from Indonesia." Aiko duduk di pinggir kolam, menatap ikan-ikan koi yang berenang pelan. "Aku benci tempat ini," bisiknya, suara nyaris tak terdengar. Andi tak berani menyahut. Ia hanya diam, tapi di sudut hatinya, ada rasa iba melihat putri kaya raya yang tampaknya begitu rapuh. "Aku nggak boleh punya teman. Bahkan aku nggak boleh keluar rumah tanpa pengawal. Hidupku seperti boneka, semua diatur," lanjut Aiko dengan suara serak, matanya mulai basah. Andi memberanikan diri mendekat. Saya cuma tukang kebun di sini, Ojo sama. Tapi, kalau boleh, saya bisa dengarkan kalau Ojo mau cerita." Ucapan itu membuat Aiko menoleh. Tatapannya kosong, tapi di balik itu, Andi bisa melihat ketakutan dan luka batin yang selama ini disembunyikan perempuan itu. Saat itulah, dari balik pohon sakura, seorang kepala pelayan tua bernama Fujimoto mengintip. Matanya menyipit curiga melihat putri majikannya bicara dengan seorang TKI rendahan. Dalam hitungan menit, kabar itu menyebar ke seluruh mansion. Andi dipanggil malam itu, diperingatkan keras dan hampir dipecat. Tapi Aiko bersikeras membela. Untuk pertama kalinya, seorang wanita terhormat Jepang berani membela seorang tenaga kerja asing di depan keluarganya. Sejak malam itu, hubungan mereka jadi buah bibir. Diam-diam, Aiko dan Andi kerap bertemu di sudut halaman saat semua tertidur. Tak ada kata cinta yang terucap, tapi kehangatan itu pelan-pelan menyembuhkan luka di hati masing-masing. Hingga suatu malam, saat hujan gerimis membasahi kota Kyoto, Aiko datang ke gudang tempat Andi tinggal, dengan wajah ketakutan dan tubuh gemetar. "Andi, aku akan dinikahkan paksa minggu depan dengan pria yang aku benci. Tolong, selamatkan aku." Andi tercekat, jantungnya berdegup keras. Dunia yang tadinya hanya hitam dan putih baginya, kini berubah. Dia tahu, keputusan yang akan diambil setelah ini bisa menghancurkan atau menyelamatkan hidup mereka berdua. Dan saat itulah, takdir cinta mereka benar-benar dimulai. Setelah kejadian malam itu, ketika Reno membantuku ke klinik, hubungan kami jadi lebih akrab.
Bukan dalam arti dekat secara pribadi, tapi aku mulai menganggap Reno berbeda dari karyawan lain. Aku masih memandangnya sebagai bawahan, tapi ada rasa penasaran yang terus mengusik. Setiap harinya aku diam-diam mengamati. Ada banyak hal kecil yang membuatku makin curiga. Pertama, soal jam kerja. Reno selalu datang paling pagi. Saat aku tiba jam 7.30 pagi, dia sudah duduk di meja kerjanya. Bahkan security bilang, kadang dia sudah datang jam 6. Pak Reno itu yang paling awal, Bu. Seringnya saya yang bukain pintu untuk beliau, ujar Pak Wahyu, security senior kantor kami. Itu belum seberapa. Suatu sore, saat hujan deras, aku memutuskan lembur. Kantor mulai sepi sekitar jam 7 malam. Reno belum terlihat keluar. Kupikir dia sudah pulang. Tapi saat aku turun ke basement parkir, kulihat mobil sport putih elegan terparkir di pojok, nomor platnya asing, bukan plat staf biasa. Mobil itu seperti yang pernah kulihat di majalah otomotif, harga miliaran. Aku sempat mengira mobil itu milik direktur. Tapi saat aku iseng lewat, kulihat dari kejauhan Reno duduk di kursi kemudi mobil itu, membuka laptop, berbicara lewat ponsel dengan ekspresi serius. Rasanya tak masuk akal. Seorang staf proyek, baru sebulan kerja, punya mobil sekelas itu. Aku mencoba menepis pikiran buruk. Tapi makin hari, makin banyak keanehan yang tak bisa kuabaikan. Kedua, soal akses. Beberapa kali aku menemukan Reno di ruangan yang seharusnya tak bisa dia masuki. Ruang direksi, ruang data server, bahkan area restricted gudang dokumen proyek lama. Pernah, aku pura-pura memergokinya. Reno, lagi ngapain di sini? Bukannya ini area terbatas. Reno tampak tenang. Oh, saya disuruh Pak Raka ambil berkas. Aku sempat ragu. Pak Raka, mana surat perintahnya? Dia tersenyum, mengeluarkan ponsel, menunjukkan pesan WhatsApp. Benar saja, ada chat dari Pak Raka. Tapi anehnya, kenapa harus Reno? Kenapa bukan staf senior seperti Anton atau Andi? Ketiga, soal koneksi. Di dunia properti, vendor, supplier, dan kontraktor adalah jaringan penting. Biasanya, karyawan baru akan butuh waktu berbulan-bulan membangun relasi. Tapi Reno, hanya dalam 3 minggu, hampir semua vendor akrab dengannya. Ada satu kejadian yang makin membuktikan hal itu. Saat proyek klaster mewah Green Lake BSD mengalami masalah bahan bangunan, pihak vendor mogok kirim karena belum ada transfer pembayaran. Aku yang pusing. Aku telepon bagian keuangan, katanya kas perusahaan masih diputar ke proyek lain, belum bisa transfer hari itu. Saat aku hampir menyerah, Reno datang, menawarkan bantuan. Kalau ibu mau, saya bantu urus. Saya kenal baik sama pemilik vendornya. Aku sempat ragu, tapi kamu kan baru di sini. Dia tersenyum tenang. Percaya aja, Bu. Dan benar saja, hanya butuh waktu 20 menit. Reno kembali ke ruanganku, mengabarkan bahwa pengiriman sudah beres. Aku hampir tak percaya. Kamu pakai cara apa? Saya telepon langsung, kebetulan dulu pernah kerja sama, jawabnya ringan. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia bisa punya koneksi sekuat itu? Aku makin tak bisa tenang. Keempat, soal staff security. Ada hal janggal yang membuat bulu kudukku merinding. Suatu malam, aku sengaja kembali ke kantor jam 10 malam. Katanya, ada dokumen yang harus aku revisi sebelum meeting besok pagi. Saat masuk lobi, security jaga malam menyapaku. Bu Siska, Pak Reno masih di atas, ucapnya. Aku langsung kaget. Masih? Jam segini? Ya, Bu. Beliau sering kok lembur sampai tengah malam. Aku naik ke lantai atas. Ruangan gelap, tapi lampu ruang direksi menyala. Aku buka pelan-pelan, kosong. Tapi yang membuatku terkejut, di meja Pak Raka ada secarik kertas catatan kecil bertuliskan. Semua berjalan sesuai rencana. Aku langsung merinding. Siapa Reno? Rencana apa? Untuk apa dia terus-terusan masuk ruang direksi? Aku keluar pelan-pelan,
turun ke basement. Dan saat itulah aku melihat mobil sport putih tadi. Reno di dalamnya, seolah menunggu seseorang. Aku diam dari kejauhan. Sekitar 10 menit kemudian, sebuah mobil hitam datang, berhenti di sebelahnya. Seorang pria keluar, aku tak mengenalnya. Mereka bicara sebentar, Reno menyerahkan sebuah berkas coklat tebal, lalu pria itu pergi. Aku gemetar. Apa ini? Perdagangan data? Penyalahgunaan dokumen proyek? Atau, aku tak berani mengadu ke siapa-siapa. Aku butuh bukti. Tapi masalahnya, aku justru mulai terjebak perasaan sendiri. Reno bukan cuma misterius, tapi juga perhatian. Setelah kejadian di klinik, dia sering menanyakan kabarku, mengingatkan makan, bahkan beberapa kali membawakan kopi saat lembur. Aku merasa nyaman, tapi sekaligus takut. Aku tahu, aku tak boleh terjebak perasaan pada orang yang jelas-jelas penuh misteri. Tapi hati ini mulai tak bisa bohong. Hari-hari berikutnya aku menjalani rutinitas di kantor dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku masih penasaran tentang siapa sebenarnya Reno. Di sisi lain, aku mulai merasakan sesuatu yang tak pernah kusangka datang dari seorang pria seperti dia. Semua berawal dari kejadian sore itu. Aku ingat betul, hari itu hujan deras mengguyur Jakarta. Proyek-proyek kami di kawasan BSD dan Serpong sebagian besar berhenti sementara. Aku lembur lagi di kantor karena ada laporan proyek yang harus selesai malam itu juga. Waktu sudah hampir menunjukkan pukul 9 malam. Kantor mulai sepi, hanya beberapa lampu saja yang masih menyala. Aku duduk di ruangan sambil menatap layar laptop, tapi kepala terasa berat. Pandanganku mulai kabur, tubuhku menggigil, tenggorokan kering. Aku tak tahu pasti kapan aku mulai limbung, yang jelas saat itu pandanganku gelap. Aku sadar saat sudah berada di kursi belakang mobil. Tubuhku bersandar, suara hujan di luar terdengar samar-samar. Di kursi depan, Reno menyetir sambil sesekali menoleh ke belakang memastikan aku baik-baik saja. Aku, kenapa? Tanyaku pelan. Reno menoleh cepat, ekspresinya cemas. Ibu pingsan di ruangannya. Saya temukan pas mau ambil file. Saya bawa ke klinik dulu ya, ucapnya. Aku terlalu lemah untuk menolak. Entah kenapa, di antara semua orang yang ada di kantor, kenapa Reno yang menemukanku? Kenapa dia yang membawaku? Di perjalanan, aku sempat mencuri pandang. Wajahnya fokus menyetir. Di bawah cahaya lampu jalan, aku melihat sisi dirinya yang berbeda. Wajah yang selama ini selalu terlihat tegas dan dingin, malam itu terlihat panik. Jemarinya menggenggam setir erat, sesekali mengetukkan jarinya ke dashboard seperti sedang menahan sesuatu. Sesampainya di klinik, Reno menggendongku turun karena aku terlalu lemas untuk berjalan. Aku merasa bodoh, seumur hidup baru kali itu digendong laki-laki, dan anehnya, aku tak merasa risih. Setelah diperiksa dokter, aku didiagnosis kelelahan berat dan masuk angin. Disuntik vitamin dan diminta istirahat total. Reno menungguku di ruang tunggu, tak beranjak hingga aku selesai. Saat aku keluar dari ruang periksa, dia berdiri cepat, wajahnya lega. Alhamdulillah, udah mendingan, Bu. Aku mengangguk lemah. Maaf ngerepotin, ucapku pelan. Enggak, Ibu harusnya lebih jaga kesehatan, katanya, suaranya sedikit menekan, seolah menyalahkan. Entah kenapa ucapannya itu membuat hatiku bergetar. Ada perhatian tulus di balik kata-kata itu. Malam itu Reno mengantarku pulang ke apartemen. Sebelum pergi, dia sempat berkata, "Ibu jangan terlalu keras sama diri sendiri. Nanti saya bantu urus laporan besok." Aku hanya bisa mengangguk. Sejak kejadian itu, hubungan kami berubah. Reno jadi lebih sering mampir ke ruangan, bukan cuma urusan kerja, tapi sesekali sekadar membawakan kopi atau cemilan saat aku lembur. Aku mulai terbiasa melihat dia ada di sekelilingku. Awalnya aku berusaha menjaga jarak, meyakinkan diri kalau semua ini cuma basa-basi seorang bawahan ke atasannya. Tapi semakin lama, ada sesuatu yang tumbuh di hati. Aku mulai merindukan keberadaannya. Aku mulai menunggu-nunggu pesan singkatnya di sore hari.
Bu, jangan lupa makan ya. Atau sekadar, Bu, besok mau saya bantu apain? Aku tahu seharusnya ini tidak boleh. Dia karyawan, aku atasannya. Hubungan personal semacam ini rentan masalah. Tapi hati ini, siapa yang bisa mengaturnya? Aku bahkan pernah sengaja ke pantry hanya karena ingin memastikan dia ada di meja kerjanya. Pernah juga pura-pura lewat ke ruang proyek hanya karena ingin sekilas melihat wajahnya. Yang paling bodoh, aku mulai mencari alasan untuk bisa memanggilnya ke ruanganku. Dan yang membuatku makin tak bisa membohongi diri, aku pernah bermimpi tentangnya. Malam itu, dalam mimpiku, Reno berdiri di balkon kantor, menatapku, lalu berkata, "Jangan takut sama aku, sis." Aku terbangun dengan dada berdegup keras. Makin hari perasaan ini makin tak bisa aku kendalikan. Aku mulai menyukai caranya berbicara, caranya berjalan, caranya menatap lurus tanpa basa-basi. Bahkan aku suka caranya marah saat kerjaan anak buah berantakan. Tapi di balik semua itu, aku tahu, aku belum boleh lengah. Aku belum tahu siapa dia sebenarnya. Rasa cinta ini tumbuh di saat yang paling salah. Aku masih ingat malam itu. Reno baru saja keluar dari ruanganku. Dia baru saja menyelesaikan presentasi soal proyek perumahan di Cibubur yang nyaris batal karena masalah legalitas. Aku memuji kerjanya. "Bagus, Ren. Kamu cepat tanggap." Dia tersenyum kecil. "Terima kasih, Bu. Saya cuma berusaha bantu." Saat dia keluar ruangan, aku memerhatikan punggungnya. Ada sesuatu dalam diri Reno yang membuatku ingin mengenalnya lebih jauh. Dan tepat saat itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Hati-hati sama orang itu. Dia bukan seperti yang kamu kira." Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Siapa pengirim pesan ini? Dan kenapa pesan itu muncul justru saat perasaanku mulai tumbuh untuk Reno? Aku tahu, semuanya akan semakin rumit. Aku tak bisa jatuh cinta begitu saja tanpa tahu siapa Reno sebenarnya. Aku harus cari tahu. Dan dalam hati aku bersumpah, apapun yang terjadi, aku akan membongkar siapa dia sebelum perasaan ini membuatku benar-benar jatuh terlalu dalam. Sejak malam pesan misterius itu, aku hampir tak bisa tidur. Pesan yang hanya berisi, "Hati-hati sama orang itu. Dia bukan seperti yang kamu kira." Berulang kali aku memutar ulang di kepala. Siapa yang kirim? Kenapa? Dan yang lebih menyiksa, kenapa perasaan ini justru makin kuat ke Reno? Aku mencoba bersikap biasa keesokan harinya. Tapi aku tahu, sorot mataku saat menatapnya pasti berubah. Reno tetap seperti biasa, tenang, kalem, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi sore itu, suasana kantor berubah mencekam. Pukul 5 sore, Pak Raka, direktur utama perusahaan kami, mendadak datang ke kantor tanpa pemberitahuan. Biasanya beliau hanya ke kantor 2 minggu sekali, itu pun kalau ada rapat penting. Tapi kali ini, beliau muncul ditemani ajudan, wajahnya serius. Semua staf tegang. Kami dikumpulkan di ruang meeting utama. Pak Raka berdiri di depan, menatap kami semua satu-satu. "Saya ingin menyampaikan sesuatu. Mulai malam ini, pemilik baru perusahaan akan hadir langsung untuk evaluasi. Semua staf wajib standby. Tidak ada yang keluar kantor tanpa izin saya." Seluruh ruangan hening. Aku merasakan bulu kudukku berdiri. Pemilik baru. Sejak kapan perusahaan ini dijual? Aku menoleh ke Anton, staf senior. Dia juga tampak bingung. Tak ada kabar apapun soal akuisisi atau pergantian saham. Dan tepat saat itu, pintu ruangan terbuka. Seseorang masuk perlahan. Tubuh tegap, rambut klimis, kemeja putih dengan jas hitam elegan. Aku hampir tak bisa percaya. Reno. Dia berjalan ke depan dengan langkah tenang, menatap semua orang di ruangan, lalu berdiri di sebelah Pak Raka. Pak Raka langsung menepuk pundaknya sambil tersenyum kaku. "Perkenalkan, inilah pemilik baru Arah Property Corp. Direktur utama sekaligus pewaris tunggal perusahaan ini. Reno Wijaya." Aku terhenyak.
Dunia seakan runtuh di hadapanku. Aku menatap Reno, berharap ini hanya lelucon. Tapi tatapannya serius, tegas, dingin. Para staf mulai berbisik panik. Sebagian besar langsung menunduk. Ada yang melirikku pelan. Mereka tahu selama ini aku cukup dekat dengannya. Jantungku berdetak keras. Semua rasa nyaman, kagum, rasa suka, bercampur aduk dengan marah, malu, dan dikhianati. Reno maju ke podium. Saya sengaja menyamar selama 1 bulan terakhir sebagai staf proyek, untuk melihat siapa saja yang benar-benar loyal, jujur, dan bekerja dengan hati. Dan, hasilnya mengejutkan. Suara langkahnya terdengar jelas di lantai kayu meeting room yang sunyi. Ada yang korupsi dana proyek, lanjutnya. Ada yang memanipulasi data laporan. Ada juga yang membocorkan informasi ke perusahaan pesaing. Beberapa staf mulai pucat. Aku menahan napas. Teringat kejadian malam-malam saat dia masuk ruang direksi. Rupanya selama ini dia sedang mengumpulkan bukti. Dan yang membuatku makin tak habis pikir. Kenapa dia mendekatiku? Reno lalu menoleh ke arahku. Tatapan matanya menusuk, dalam, tak terbaca. Suasana seakan berhenti bergerak. Semua mata ikut menoleh ke arahku. Aku menegang. Dan saya ingin menyampaikan sesuatu secara pribadi kepada manajer operasional kita, Bu Siska, ucap Reno. Dek, aku menggigit bibir. Tanpa sadar, tanganku mengepal di bawah meja. Ingin rasanya aku lari dari ruangan itu. Ingin menghilang, tapi aku tetap duduk tegak. Reno berjalan perlahan mendekatiku. Bu Siska, saya ucapkan terima kasih karena selama ini telah menunjukkan loyalitas luar biasa. Anda salah satu staf paling bersih dan tulus di perusahaan ini. Aku membeku. Reno menatapku dalam-dalam. Tapi kali ini bukan tatapan hangat seperti waktu di klinik, bukan tatapan perhatian seperti saat membawakan kopi lembur. Tatapan ini berbeda. Tatapan seorang bos kepada anak buahnya. Saya minta maaf karena selama ini terpaksa menyembunyikan identitas saya, lanjutnya. Aku hanya bisa diam. Terlalu banyak emosi bercampur dalam dada. Setelah semua pengumuman selesai, staf dipersilakan pulang. Tapi Reno memintaku tinggal. Aku masuk ke ruang direksi, ruangan yang selama ini dia diam-diam masuki malam-malam. Dia duduk di kursi direktur, aku berdiri di hadapannya. Kenapa kamu lakukan semua ini? Tanyaku akhirnya. Suaraku bergetar, menahan amarah dan kecewa. Reno menarik napas panjang. Aku harus tahu, sis, siapa yang jujur di sini. Perusahaan ini peninggalan almarhum ayahku. Selama ini terlalu banyak yang bermain di belakang. Dan aku, sejak awal memperhatikan kamu. Aku mengernyit, memperhatikan. Iya, bukan cuma karena kerjaan. Tapi karena kamu berbeda. Kamu tulus, kerja keras. Dan aku jatuh cinta, sis. Aku menggeleng. Kamu pikir, aku bakal percaya setelah semua kebohongan ini? Setelah kamu pura-pura jadi bawahan. Nemenin aku, peduliin aku, pura-pura khawatir pas aku sakit, semua itu sandiwara. Bukan, jawabnya pelan. Perasaan itu nyata. Aku nggak pernah pura-pura soal itu. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi air mata malah lebih dulu jatuh. Aku benci fakta bahwa aku tetap menyayanginya meski merasa dikhianati. Aku benci kenyataan bahwa semua rasa ini tak bisa aku bunuh begitu saja. Maaf, Ren, aku butuh waktu, kataku pelan. Aku keluar dari ruangan itu tanpa menoleh lagi. Meninggalkan Reno yang masih duduk terpaku di kursi direktur. Di lorong kantor yang sepi malam itu, aku sadar. Rasaku ke Reno takkan semudah itu hilang. Tapi aku juga tak bisa begitu saja percaya. Dan satu hal yang aku tahu, malam itu adalah awal dari segalanya. Rahasia telah terbongkar, tapi luka di hati ini baru saja dimulai. Aku berjalan cepat di lorong kantor yang sepi malam itu. Lampu-lampu mulai redup, hanya cahaya putih pucat dari emergency light yang menemani langkahku. Suara langkah sepatuku memantul di dinding, beradu dengan denting detik jam dinding di sudut ruangan. Jantungku masih berdegup tak karuan. Kepalaku panas,
Dadaku sesak, mataku basah. Aku tak tahu perasaan macam apa yang sedang menguasai diri ini. Marah, kecewa, atau masih cinta. Entahlah. Di sepanjang lorong, bayang-bayang percakapan tadi terus terngiang di kepalaku. Aku jatuh cinta, sis. Perasaan itu nyata. Kenapa? Kenapa harus dia? Kenapa harus sekarang? Aku benci diriku sendiri. Benci karena hatiku masih berdebar setiap kali mengingat tatapannya. Benci karena di balik rasa kecewa, aku masih ingin dia mengejarku. Langkahku terhenti saat sampai di lobi. Hujan masih deras di luar. Gemuruh petir menyambar. Kilatan cahayanya sesekali menerangi kaca bening gedung. Aku bersandar di dinding, mencoba mengatur napas. Sial, kenapa semua ini harus serumit ini? Dan saat itulah, suara langkah kaki menyusul dari belakang. Langkah berat, teratur. Suara pantulan sepatunya di lantai koridor terdengar jelas di telingaku. Aku menutup mata, berharap itu bukan dia. Tapi suara itu makin dekat. Dan benar saja, Siska. Suara berat itu memanggilku dari belakang. Aku tak berbalik, tanganku mengepal. Aku minta maaf, ucapnya lirih. Aku masih diam. Mataku menatap derasnya hujan di luar kaca. Aku tahu kamu marah. Kamu kecewa. Aku salah karena nggak jujur dari awal. Tapi percayalah, perasaan ini nggak pernah main-main. Aku tertawa getir. Main-main. Kamu pikir aku boneka percobaan kamu di perusahaan ini? Reno berdiri tepat di belakangku. Napasnya terdengar berat. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya, bisa mencium samar aroma parfumnya yang dulu selalu membuatku nyaman dan kini menyakitkan. Dengar, sis, semua ini aku lakukan bukan buat ngerendahin kamu. Suaranya tercekat. Dia menarik napas, seolah menahan sesuatu. Aku nggak bisa ngelupain kamu. Aku berbalik cepat, menatap matanya. Tatapan itu masih sama, hangat, dalam, dan menyebalkan. Lalu sekarang mau apa, Ren? Mau aku pura-pura nggak kecewa? Mau aku terima kamu seakan nggak pernah bohong? Seakan semua perasaan yang kamu tunjukin dulu itu tulus. Aku nggak pernah bohong soal perasaan, ucapnya pelan. Cukup, Ren. Aku butuh waktu. Aku butuh jarak. Aku melangkah menjauh. Tapi dia menarik tanganku. Sentuhan itu, dingin, kuat, tapi gemetar. Siska, jangan pergi. Petir menyambar lagi di luar. Cahayanya membuat bayangan kami membentuk siluet di dinding kaca. Aku menatapnya lekat-lekat. Wajah Reno kini tak setegar biasanya. Matanya berkaca-kaca. Rahangnya mengeras, seolah sedang menahan luka. Aku nggak butuh status kamu, Ren. Aku nggak peduli kamu siapa. Aku cuma pengen kejujuran. Dan kamu nggak ngasih itu. Aku menarik tanganku, melangkah cepat ke pintu lobi. Tapi langkahku kembali terhenti saat dia berkata pelan. Aku pernah hampir kehilangan semua orang yang aku sayang, jangan jadi satu lagi, sis. Aku memejamkan mata. Kalimat itu menikam keras ke dadaku. Aku tahu kalimat itu bukan sekadar gombal. Aku tahu itu keluar dari luka yang dia simpan. Sial. Kenapa justru kata-kata itu yang melemahkanku? Aku menoleh pelan, dan di sana, Reno berdiri, bahunya turun, wajahnya seakan menyerah. Hujan makin deras. Aku menarik napas panjang. Aku berjalan keluar lobi tanpa berkata apa-apa. Setiap tetesan hujan yang jatuh ke tubuhku malam itu seakan menamparkan semua ego dan rasa sakit di dadaku. Di dalam hati aku tahu, aku masih mencintainya. Terlalu dalam, terlalu sulit untuk aku bunuh. Tapi aku juga tahu, harga diri ini belum bisa aku buang. Aku harus menahan diri, karena kali ini, cinta saja tidak cukup. Malam itu, udara di puncak bukit kian dingin. Kabut tebal turun menyelimuti lereng, membuat jarak pandang terbatas. Senter-senter pengawal menerangi hutan bambu. Suara anjing pelacak dan teriakan orang-orang yang mencari membuat suasana mencekam. Andi menggenggam tangan Aiko erat. Napas mereka sama-sama berat. Di depannya, biksu tua itu berbisik. Kalian harus pergi sekarang,
lewat jalur belakang kuil, cepat. Tapi Aiko tak sanggup lagi berdiri. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Luka di kakinya makin parah, ditambah demam akibat kehujanan sejak malam kemarin. Andi menunduk, air mata membasahi pipinya. Saya nggak bisa ninggalin kamu, Ojo. Aiko menatap Andi dengan mata berkaca-kaca. Kita udah nikah. Andi, aku rela, kalau memang takdirku berhenti di sini. Andi menggeleng keras. Enggak, jangan ngomong kayak gitu. Kita udah terlalu jauh buat mundur. Tiba-tiba, suara tembakan peringatan terdengar. Takeshi muncul dari balik kabut, wajahnya beringas, mata merah penuh dendam. Di belakangnya, beberapa pengawal bersiap mengarahkan senjata. Andi, keluarkan Aiko sekarang. Atau aku tembak kau di tempat. Andi menahan tubuh Aiko di pelukannya. Kamu nggak akan bawa dia lagi. Kalau mau, tembak saya sekalian. Aiko menangis terisak, memeluk Andi erat. Andi, aku takut. Takeshi maju, pistol di tangan kanannya bergetar. Beraninya kamu rebut dia dari aku. Anak kampung rendahan. Kau nggak tahu siapa aku. Andi berdiri, menghadang di depan Aiko, tubuhnya gemetar tapi matanya penuh tekad. Saya tahu siapa kamu, dan saya tahu siapa dia. Tapi cinta nggak butuh izin dari kasta. Takeshi mengangkat pistol, siap menarik pelatuk. Di saat bersamaan, suara mobil patroli polisi terdengar dari arah jalan setapak. Rupanya si biksu tua diam-diam menghubungi pihak berwenang, yang sudah mendapat laporan warga desa soal keributan di lereng bukit. Polisi menyerbu lokasi. Takeshi panik, berusaha kabur tapi berhasil ditangkap. Andi langsung memeluk Aiko yang nyaris pingsan. Tubuhnya basah, wajahnya pucat, napasnya lemah. Aiko, bangun, jangan tinggalin saya mohon. Andi menangis keras, air matanya membasahi wajah Aiko. Beberapa petugas medis datang membawa tandu. Aiko digotong dalam keadaan tak sadarkan diri. Andi ikut naik ke dalam ambulans, menggenggam tangan istrinya. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, Andi terus berdoa dalam hati. Ya Allah, kalau memang umur saya harus ditukar, biar saya saja. Jangan ambil dia. Sampai di rumah sakit, Aiko langsung ditangani. Andi menunggu di luar ruang ICU dengan wajah penuh kecemasan. Malam itu terasa sangat panjang. Hingga menjelang pagi, dokter keluar dengan wajah lelah. Dia selamat, tapi butuh istirahat panjang. Andi menangis lega. Tangannya bergetar. Tak lama kemudian, ayah Aiko, Hikaru Watanabe datang bersama polisi. Wajahnya dingin. Andi bersiap, pikirnya akan dipenjara atau diusir paksa. Tapi anehnya, sang ayah justru berkata pelan. Aku salah, anakku lebih bahagia sama kamu daripada di istana emas milikku. Andi terpaku. Ia tak percaya. Hikaru menepuk bahu Andi pelan. Jaga dia. Kau sudah menangkan pertarungan yang bahkan tak bisa aku kalahkan, cinta sejati. Sejak hari itu, Aiko dan Andi diizinkan hidup bersama. Meski harus tinggal sederhana di desa kecil pinggiran Kyoto, tapi tak ada lagi yang mengejar atau mengancam. Tahun berikutnya, Aiko sembuh total. Mereka membuka kedai kecil, hidup sederhana tapi penuh cinta. Dan setiap musim semi, saat bunga sakura gugur, Andi selalu menggenggam tangan Aiko, mengingat malam pelarian itu. Mereka memang bukan pasangan sempurna di mata dunia. Tapi di hati mereka, cinta sudah memenangkan segalanya.